memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa saja di dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian pertama Injil, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya tentang kesengsaraan, wafat, dan kebangkitannya yang kedua. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mungkin Pak Saudara bertanya, ya siapa yang akan menyerahkan Tuhan Yesus? Yudas Iskariot atau iblis? Tentu yang menyerahkan Tuhan Yesus adalah Bapaknya sendiri ke tangan manusia untuk mengalami kesengsaraan, wafat. Maka di sini dinyatakan betapa besar kasih Bapa kasih Allah kepada kita manusia, sehingga Ia tidak ngeman, tidak menyayangi putra tunggalnya. Putra tunggalnya mengalami kesengsaraan, wafat dan kebangkitan untuk menyelamatkan kita manusia. Maka dalam bagian ini dinyatakan betapa besar kasih Bapa bagi kita manusia, sampai tidak ngeman putra tunggalnya sendiri. Dan apa yang terjadi?
kesengsaraan, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus ya, terjadi seizin dan sesuai dengan rencana Allah sendiri. Saudara-saudari yang kasih, bagaimana para murid mendengar pemberitaan kedua ini tentang kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Yesus? Para murid itu sedih sekali. Berbeda dari pemberitaan pertama ya. Para murid menolaknya. Di sini para murid ya sedih sekali. Dari sikap para murid ini, Presiden kasih kita dapat mengetahui ya, para murid hanya menangkap sebagian saja dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya menangkap kesengsaraan dan wafat Tuhan Yesus sehingga mereka sedih ya. Soal kebangkitan Tuhan Yesus masih tersembunyi bagi para muridnya, sehingga mereka tidak mengerti, tidak menangkap akan kebangkitan Yesus yang sebenarnya menjadi sukacita ya, kegembiraan bagi para murid. Bagian kedua mengenai membayar pajak ya, untuk bait Allah sebesar 2 dirham. Bagi tiap orang laki-laki dewasa ya, orang Yahudi ya, genap 20 tahun ke atas ya, mempunyai kewajiban ya, membayar pajak untuk bait Allah ya, untuk pemeliharaan bait Allah dan juga untuk korban-korban yang diadakan di bait Allah. Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ditampakkan dan juga dinyatakan Yesus sebagai putra Allah atau putra Bapa, Bapa yang memiliki bait Allah. Tentu sebagai putra, Yesus tidak berkewajiban untuk membayar pajak bait Allah. Tentu pajak bait Allah ya ditarik dari manusia-manusia ya, bukan dari putranya. Namun demikian, Yesus dan para muridnya ya, terutama Yesus ya, tetap membayar pajak bait Allah supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Maka kita diberi teladan ya oleh Tuhan Yesus ya dalam hidup kita, hendaknya kita selalu ya berbuat yang baik, berbicara yang baik, yang benar ya, memberi teladan yang baik kepada orang lain. Maka dengan demikian tentu kita tidak membuat batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita sengaja ya menciptakan, membuat batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain jatuh ya, dalam dosa, maka pertimbangannya kita adalah ya, berbuat dosa. Untuk itu pasien kasih kita diberi teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus ya, untuk selalu memberi contoh yang baik, yang benar bagi sesama kita.